Yang pertama adalah menghindari zona nyaman. Yang kedua, Anda harus membuang yang namanya mental block. Yang ketiga, Anda tidak boleh melakukan jalan pintas atau jalan tikus. Dan yang keempat, Anda tidak boleh pasrah dengan apapun keadaan yang menimpa Anda sekalian. Sahabat Jendela Usaha, jumpa lagi bersama saya Amar di channel Jendela Usaha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 musuh yang dihindari oleh orang-orang yang ingin sukses. Apa saja 4 musuh orang sukses? Kita simak video ini, jangan di skip sampai selesai. Yang pertama adalah zona nyaman. Anda yang sudah memiliki usaha atau yang sudah memiliki bisnis atau yang sedang menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pegawai gitu ya. Anda mungkin pernah merasakan ada di titik zona nyaman. Apa sih yang disebut zona nyaman? Zona nyaman ini di mana kita susah untuk berkembang, kita susah untuk menggali potensi baik soft skill atau hard skill kita. Ini yang kemudian nantinya akan menyebabkan kita tuh sulit untuk berkembang. Karena kita sudah terperangkap di zona nyaman. Zona nyaman ini contohnya adalah ketika saya sudah memiliki usaha saya sudah berjalan, dan saya sudah merasa puas di situ. Saya sudah merasa bahwa usaha saya ini sudah cukup, sudah tidak mau dikembangkan lagi. Ini adalah zona nyaman. Padahal seharusnya kalau kita ingin lebih produktif, kita harus tetap mengembangkan usaha-usaha kita itu agar lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul berhasil mencapai goal yang ingin kita capai. Kalau Anda tetap disandra oleh zona nyaman, maka ini sangat sulit sekali untuk kita berkembang. Karena ketika kita sudah ada di zona nyaman, kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan, maka itu akan sangat menyulitkan sekali untuk kita mengembangkan potensi yang ada di diri Anda, potensi yang ada di bisnis Anda, potensi yang ada di perusahaan Anda. Maka dengan begitu, kita harus keluar dari zona nyaman. Dengan apa caranya? Kita membuka cabang misalnya, atau mengembangkan bisnis yang sudah ada lebih besar lagi, produknya ditambah lagi, perangkat-perangkatnya ditambah lagi, sumber daya manusianya ditambah lagi kalau dibutuhkan seperti itu, sehingga usaha yang kita jalankan atau bisnis yang kita jalankan itu tidak stagnan berjalan hanya sekedar berjalan saja, tetapi harus ada peningkatan, kemudian terus ditingkatkan dengan baik, dan pelan-pelan itu akan menjadi sebuah usaha yang tentunya akan membawa Anda ke suksesan begitu. Yang kedua adalah mental block. Apa mental block? Mental block itu adalah pembatasan terhadap mental kita. Mental block ini karena pembatasan mental kita atau pikiran kita atau angan-angan kita, mimpi kita, itu akan sangat dibatasi. Contohnya seperti ini. Saya memiliki impian untuk menjalankan sebuah usaha. Katakanlah usahanya adalah usaha warung makan. Kemudian Anda tidak pernah melakukan sesuatu karena Anda takut gagal, Anda takut tidak ada orang yang beli, Anda takut kalau tempatnya tidak strategis, Anda takut nanti bangkrut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mental block, mental yang dibatasi. Kalau Anda ingin sukses, maka jangan pernah membatasi mental Anda. Jangan pernah membatasi keinginan Anda untuk mencapai suatu tujuan. Buatlah pikiran Anda menjadi open-minded, menjadi pemikiran yang luas,
potensi yang ada itu dikembangkan dengan baik. Sehingga Anda tidak memiliki yang namanya mental block. Kalau Anda sudah memiliki mental block, maka ini akan sangat sulit untuk Anda menjadi seorang yang sukses gitu. Karena pemikiran Anda tidak akan pernah bekerja dengan baik karena dibatasi oleh ketakutan, oleh rasa khawatir, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya ketika kita memiliki mental block? Ini tentu kalau kita betul-betul mau menjadi orang yang pebisnis atau pengusaha yang sukses, maka mental block ini harus kita buang jauh-jauh gitu. Artinya kita di situ harus berani untuk mengambil keputusan gitu. Kalau Anda sudah memiliki suatu tujuan untuk membuka usaha misalnya atau menjalankan bisnis apa misalnya, lakukanlah dari hal yang terkecil. Jangan batasi, jangan merasa bahwa mental Anda itu terbatas gitu. Itu adalah statement yang sangat salah. Jadi buatlah diri kita ini menjadi orang yang bebas gitu ya. Bebas berkarya, bebas untuk melakukan sesuatu selama itu dirasa benar gitu. Makanya jangan pernah membatasi mental kita. Jadi mental kita harus tetap terbuka lebar, dan itu tidak akan membatasi ruang-ruang di mana kita berpikir bebas, kita berpikir lebih luas. Yang ketiga, Anda suka jalan tikus atau jalan pintas. Nah, ini tentu sangat dihindari oleh mereka yang menjalankan bisnis atau mereka yang menjalankan usaha yang memang betul-betul menjalankan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan mengambil jalan pintas atau jalan tikus, Anda akan terbiasa melakukan proses seperti itu, sehingga Anda akan terbiasa, kemudian menjadi karakter Anda, dan Anda akan sangat sulit keluar dari situ. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, maka yang terjadi adalah Anda akan sangat sulit ketika nanti ada permasalahan di tengah perjalanan bisnis atau usaha Anda. Karena Anda menjalankannya mengambil jalan tikus atau jalan pintas, maka untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu nanti akan jauh lebih rumit. Dan ini akan sangat dihindari oleh pengusaha-pengusaha yang sudah sukses atau pebisnis-bisnis yang bisnisnya sudah besar gitu. Karena jalan tikus atau jalan pintas ini justru bukan memberikan solusi, tetapi akan mendampakkan permasalahan-permasalahan yang ada di usaha Anda, yang ada di bisnis Anda. Maka dari itu, jangan sekali-sekali, jangan mencoba-coba ketika menjalankan usaha atau bisnis mengambil jalan pintas atau jalan tikus. Contohnya, Anda memiliki sebuah usaha, katakanlah usahanya pertanian, kemudian Anda mengajukan traktor gitu untuk melakukan proses bertani gitu ya. Tetapi di situ Anda mengambil jalan tikus ya, jalan pintas. Anda mengambil yang seharusnya traktor ini gratis, tetapi dengan melakukan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, tapi karena Anda merasa ini terlalu sulit, capek, buang-buang waktu, Anda ambil jalan pintas di situ. Anda membayar setengah harga katakan. Kemudian Anda mendapatkan. Apa yang terjadi misalnya? Ketika sudah berjalan di tengah-tengah jalan rusak. Kondisinya adalah Anda akan rugi di situ. Coba kalau Anda misalnya dari awal itu mengikuti proses yang benar gitu ya. Meskipun menyita waktu, tenaga, dan pikiran, tetapi ketika ada permasalahan di tengah-tengah perjalanan kita melakukan proses usaha atau bisnis kita itu, ketika rusak misalnya, itu kita tidak akan rugi gitu. Karena basically modal kita tidak keluar, kemudian kita modal gratisan misalnya, dan sudah mendapatkan profitable dari yang sebelum-sebelumnya misalnya. Makanya untuk Anda yang memang serius untuk memulai usaha atau bisnis, jangan sekali-sekali mengambil jalan
tikus atau jalan pintas. Hadapi saja apa yang harus kita proseskan dari awal sampai betul-betul nanti berjalan. Karena ketika kita melakukan sebuah bisnis atau usaha, kemudian dijalankan dari bawah, bertatih-tatih gitu ya, pelan-pelan, sampai betul-betul berjalan dan memiliki sistem yang bagus. Nah, disitulah kemudian Anda akan menjadi orang yang hebat, luar biasa. Sahabat jendela usaha, ketika ingin menjalankan usaha, maka saran saya adalah, khusus yang pemula, Anda harus betul-betul menjalankan dari awal, dari yang termudah, yang terkecil. Jangan kemudian Anda iri dengan orang yang sudah bisnisnya besar, usahanya besar, mereka juga butuh proses dari awal. Anda tidak tahu prosesnya seperti apa, yang Anda lihat adalah kesuksesan mereka. Jangan pernah melihat seperti itu. Lihatlah prosesnya bagaimana, apa kegagalannya, seperti apa dia menyelesaikan kegagalan-kegagalan tersebut. Yang keempat, ya, pasrah. Jika Anda sudah menjalankan usaha, sudah menjalankan bisnis, di tengah jalan Anda mengalami sebuah, katakanlah, musibah gitu. Anda ditipu orang misalnya, kemudian Anda pasrah. Waduh, ini saya sudah melakukan yang terbaik, ternyata saya mengalami seperti ini. Ya sudahlah, ini mungkin bukan jalan saya. Mungkin jalan saya di tempat yang lain. Hati-hati. Ketika Anda sudah pasrah, itu sudah menandakan bahwa Anda akan sangat sulit untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses. Jangan mudah pasrah. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan, sebuah permasalahan yang sangat serius di bisnis Anda, di usaha Anda harus melakukan hal yang terbaik. Jangan kemudian pasrah. Lakukanlah hal-hal yang kecil. Misalnya, dalam bisnis Anda ditipu orang, uangnya dibawa kabur 100 juta. Padahal uangnya kita dapat pinjam dari investor dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini tidak baik-baik saja untuk kita yang pemula. Tentu di situ banyak timbul pemikiran atau timbul perasaan yang campur aduk. Kemudian kalau kita tidak bisa mengkondisikan itu dengan baik, yang terjadi adalah kita akan pasrah. Dan sahabat jendela usaha, Anda jangan pernah berada di posisi pasrah. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau ditipu orang, kita harus bangkit. Lapor polisi, cari investor lain, kembangkan yang sudah ada. Jangan terlalu memikirkan hal-hal buruknya. Saya bayar hutangnya seperti apa? Nanti saya dimarahin oleh investor dan lain sebagainya. Kita bicarakan itu baik-baik dengan si investornya, dengan si peminjam modalnya. Bicarakanlah baik-baik. Pasti kalau Anda bicara baik-baik, jujur, mereka akan paham, mereka akan mengerti. Bilanglah, berilah saya waktu. Berilah saya kepercayaan bahwa dengan musibah ini, dengan apa yang terjadi dengan saya akan bisa melewati itu semua. Saya akan mengembalikan kemudian apa yang menjadi hak Anda. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki pemikiran yang jernih, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu dapat kita selesaikan dengan baik pula, dengan pikiran yang dingin, dengan perasaan yang lapang, dan di situ kita akan mendapatkan solusi dan mendapatkan jalan ke arah yang lebih baik. Nah, itu sahabat jendela usaha, 4 musuh yang akan hambat kesuksesan Anda. Saya yakin kalau Anda bisa melewati 4 musuh ini, maka Anda tidak akan kesulitan untuk menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah menghindari zona nyaman. Yang kedua, Anda harus membuang yang namanya mental block. Yang ketiga, Anda tidak boleh melakukan jalan pintas atau jalan tikus. Dan yang keempat, Anda tidak boleh pasrah dengan apapun keadaan yang menimpa Anda sekalian. Baik, itu sahabat jendela usaha yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini.
Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Bagi yang merasa senang dengan video ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Marilah kita menjadi orang yang produktif dan berbuatlah menjadi orang yang inspiratif kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jendela usaha.